Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to again with me Ahmad Alwirai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simbol komunikasi dalam kebudayaan. Nah, simbol komunikasi dalam kebudayaan sejatinya manusia adalah pencipta atau pembuat simbol. Secara umum, simbol dimaknai sebagai representasi arbiter, pikiran, ide, emosi, objek, atau tindakan yang digunakan untuk menyandi dan mengawal sandi makna. Dalam komunikasi manusia, simbol adalah sebuah ekspresi yang ditujukan untuk merepresentasikan sesuatu yang lain. Simbol tidak memiliki hubungan dengan apa aja yang diwakilinya. Dalam artian, simbol dipilih secara arbiter dan dipelajari kemampuan manusia untuk membuat atau menciptakan simbol-simbol memungkinkan dirinya untuk berinteraksi satu sama lain dan memudahkan proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Manusia juga menggunakan simbol-simbol tidak hanya untuk berinteraksi satu sama lain, melainkan juga untuk mengekspresikan ideologi dan sistem soal tertentu, serta untuk merepresentasikan berbagai aspek dari budaya. Simbol memiliki beberapa karakteristik, yaitu arbiter, ambigu, dan satu lagi abstrak. 1. Simbol bersifat arbiter. Sifat arbiter simbol akan berbeda bagi setiap budaya karena simbol tidak memiliki hubungan dengan apa yang ia wakili. Dengan kata lain, meskipun semua budaya menggunakan simbol-simbol, mereka biasanya memiliki makna tersendiri terhadap simbol-simbol itu. Yang kedua, simbol bersifat ambigu. Dalam artian simbol memiliki beberapa makna yang mungkin makna simbol akan berubah seiring berjalannya waktu. Terjadi perubahan dalam norma sosial, nilai-nilai, dan kehadiran teknologi. Beragamnya kemungkinan makna simbol tidak menjadi hambatan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain karena makna simbol disepakati bersama orang lain melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, ini yang terakhir, simbol bersifat abstrak. Dalam artian kata-kata bukanlah materi ataupun fisik, melainkan tingkatan abstraksi tertentu yang inheren dalam kenyataan bahwa simbol hanya dapat merepresentasikan objek atau ide. Abstraksi memungkinkan kita untuk menggunakan frasa dan akan sangat membantu saat kita ingin mengkomunikasikan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang sederhana. Nah, dalam komunikasi antar budaya, simbol-simbol dapat berupa yang pertama simbol verbal maupun simbol nonverbal. Yang pertama tuh simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal sejatinya hanya merupakan representasi simbolis. Namun simbol-simbol verbal tetap dapat memiliki kekuatan yang sangat fleksibel. Saat kita menggunakan bahasa, sejatinya kita tengah mengekspresikan pemikiran kita dan menciptakan pikiran kita dan memutuskan apa yang pantas untuk dipikirkan. Simbol-simbol verbal menunjukkan makna atau emosi melalui kata-kata tertulis atau kata-kata yang diucapkan. Terdapat dua macam simbol verbal, yaitu kata-kata tertulis dan kata-kata yang diucapkan. Yang pertama, kata-kata tertulis mengacu pada bahasa yang diekspresikan dalam bentuk tulisan khususnya. Ketika dibandingkan dengan ujaran,
dengan bentuk ekspresi lainnya seperti lukisan atau film. Yang kedua, kata-kata yang diucapkan mengacu pada kata-kata yang tertulis pada sebuah halaman namun ditampilkan untuk orang lain. Tadi kan barusan simbol-simbol verbal, sekarang yang kedua, non-verbalnya. Sebagaimana simbol-simbol verbal, simbol-simbol non-verbal juga digunakan untuk menerjemahkan pikiran seseorang dalam cakupan yang sangat terbatas. Terdapat 8 macam simbol-simbol non-verbal. Nah, di sini kan terbagi ter-8. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertamanya, bahasa tubuh atau kinesik. Bahasa tubuh ini mengacu pada digunakannya gerakan tubuh yang mengandung makna. Masing-masing budaya memiliki cara tersendiri menggunakan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Nah, yang kedua, ekspresi wajah dan kontak mata. Ekspresi wajah dan kontak mata ini mengacu digunakannya air muka dan tatapan mata untuk menyampaikan makna tertentu terkait dengan emosi. Pada budaya konteks tinggi, emosi tidak secara langsung ditampilkan melalui ekspresi wajah. Sedangkan pada budaya konteks rendah, emosi tidak selalu disampaikan melalui ekspresi wajah, melainkan melalui gerakan tubuh. Nah, yang ketiga, proksemik. Proksemik ini mengacu pada pengaturan jarak dan ruang. Pada budaya konteks tinggi, orang cenderung akan duduk berdekatan dengan orang lain dan kedekatan selama percakapan sangatlah penting. Nah, langsung yang keempat, sentuhan. Sentuhan mengacu pada perilaku menyentuh seseorang sebagaimana yang dimainkan dalam komunikasi nonverbal. Menurut psikologi komunikasi, sentuhan dapat menyampaikan dan menerima pesan. Terdapat beberapa perasaan yang dapat disampaikan sentuhan, yaitu tanpa perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda. Yang kelima, mengacu pada elemen-elemen ujaran yang berkaitan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Para linguistik terdiri atas nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Selanjutnya, penciuman. Penciuman merupakan indera yang paling peka. Ketika indera lain tidak bekerja, maka indera penciuman akan tetap bekerja setiap saat. Yang selanjutnya, kronemik. Kronemik ini mengacu pada aspek komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan konsep waktu dalam komunikasi lintas budaya. Konsep waktu dapat dibedakan menjadi monokromik dan polikromik. Budaya yang berperilaku berdasarkan waktu monokromik menekankan pada pengerjaan satu tugas pada satu waktu. Sementara itu budaya polikromik lebih menikmati terlibat dengan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, yang ke-8 itu, antifaktual. Nah, antifaktual ini mengacu pada penampilan seseorang seperti pakaian, mobil, rumah, dan lain-lain. Antifaktual berkaitan erat dengan pembentukan citra tubuh dengan pakaian yang digunakan atau apa yang dimiliki. Sekian dari saya, Ahmad Alwirai. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang tidak mengenakan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.